Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, di sini kami dari kelompok 10, saya Bukhari Muslim, kemudian dua rekan saya Muhammad Faiz dan Muhammad Iqbal Fauzan. Sebelumnya di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai Enterprise Content Management System atau ECM yang diterapkan pada Bank Sentral Asia. Kemudian di sini ada 5 poin yang akan kita bahas, yaitu mengenai definisi Enterprise Management System. Kemudian yang kedua adalah profile dari Bank Sentral Asia. Yang ketiga adalah penerapan ECM pada Bank Sentral Asia. Kemudian yang keempat adalah tantangan dan peluang, serta yang kelima rekomendasi. Kemudian yang keenam adalah kesimpulan. Baik, saya masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari Enterprise Content Management System. Manajemen Content System atau ECM adalah serangkaian kemampuan untuk menangkap, menyimpan, mengaktifkan, menganalisis, dan mengotomatisasikan konten bisnis. Tujuannya guna memberikan nilai baru dari data yang sebelumnya tidak terstruktur dan tidak tersedia. Kemudian yang selanjutnya adalah profil dari Bank Sentral Asia. Bank Sentral Asia Tbk dengan kode saham BBCA pertama kali didirikan pada 10 Oktober 1955 dan mulai beroperasi pada 21 Februari 1957 di Jakarta. Namanya diubah pada 2 September 1975 dan BCA menjadi bank devisa pada 1977. Selama krisis moneter 1997 sampai 1998, BCA terlibat dalam program rekapitalisasi. Kemudian pada 2007, bank ini meluncurkan produk kredit rumah dengan suku bunga tetap dan price cap. Kemudian antara 2019 sampai 2020, BCA mengakuisisi Bank Royal dan PT Bank Interim Indonesia, serta meluncurkan aplikasi MyBCA pada 2021. Pada 2022, aplikasi ini ditingkatkan dengan fitur biometrik dan integrasi Welma, serta diadakan BCA World Summit untuk edukasi keuangan. BCA juga menerapkan sistem Enterprise Content Management atau ECM untuk efisiensi pengelolaan informasi dan peningkatan pengalaman nasabah. Oke, selanjutnya di sini ada penerapan Bank Sentral Asia. Yang pertama itu ada manajemen dokumen. Manajemen dokumen ini merupakan berfokus pada pengelolaan dokumen secara digital. Jadi ini mencakup seperti digitalisasi dokumen. Digitalisasi dokumen itu mengubah dokumen di satu tempat terpusat untuk akses yang mudah dan efisien. Kemudian itu yang kedua itu ada sentralisasi penyimpanan. Yang ketiga itu ada version control. Version control itu melacak dan mengelola berbagai versi dokumen untuk menghindari kebingungan dan memastikan penggunaan versi terbaru. Terus yang terakhir itu ada pencairan cepat. Pencairan cepat itu memungkinkan pencairan dokumen yang cepat dan mudah. Selanjutnya itu ada manajemen bisnis manajemen proses bisnis. Yang pertama itu otomatasi alur kerja, yaitu mengotomasi tugas-tugas rutin dalam alur kerja bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan. Selanjutnya itu ada pemantauan proses. Pemantauan proses itu memantau dan melacak proses bisnis untuk memastikan semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. Yang selanjutnya itu ada, yang ketiga itu ada kolaborasi dan integrasi. Yang pertama itu ada kolaborasi integrasi, yaitu memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik antara berbagai departemen atau tim. Jadi yang kedua itu ada integrasi sistem lain, yaitu mengintegrasi sistem manajemen dokumen dengan sistem lain yang digunakan dalam organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan adilan informasi.
Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan dan peluang dalam transformasi digital untuk Bank BCA. Yang pertama itu kita bahas tantangan. Tantangannya itu menghadapi persaingan dari perusahaan fintech dan platform teknologi keuangan lainnya. Karena khususnya di Indonesia ini sudah banyak platform fintech dan platform bank-bank keuangan yang lain. Banyak sekali, baik yang dipunyai oleh pemerintah maupun swasta. Selanjutnya, peluang yaitu menyesuaikan infrastruktur dan sistem yang sudah ada dengan teknologi digital yang baru. Jadi Bank Sentral Asia akan melakukan penyesuaian infrastruktur dengan sistem yang sudah ada. Jadi kita menyesuaikan sistem-sistem yang sudah ada dan pastinya BCA itu mengupgrade sistem tersebut. Selanjutnya ada rekomendasi yang dapat diambil untuk memperkuat transformasi digital dan mencapai tujuan layanan perbankan masa depan yang lebih baik. Yang pertama itu perkuat infrastruktur teknologi dan keamanan sistem. Yang kedua, tingkatkan kemampuan SDM dalam bidang digital. Yang ketiga, fokus pada pengalaman pengguna yang lebih baik. Yang keempat, ada kembangkan layanan perbankan inovatif. Yang kelima, berkolaborasi dengan ekosistem teknologi. Kesimpulan dari presentasi kami, yang pertama itu PT Bank Sentral Asia telah menerapkan sistem Enterprise Content Management atau ECM untuk meningkatkan efisien dan pengalaman nasabah. Yang kedua itu penerapan ECM BCA meliputi digital dokumen, otomatisasi proses bisnis, dan kolaborasi integrasi sistem. Yang ketiga ada transformasi digital BCA menghadapi tantangan persaingan vintage dan adaptasi infrastruktur. Yang keempat, rekomendasi untuk memperkuat transformasi digital BCA meliputi penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kemampuan SDM, fokus pada pengalaman pengguna, pengembangan layanan inovatif, dan kolaborasi ekosistem teknologi. Yang kelima, kebijakan pemerintah yang tepat mendukung pertumbuhan bisnis melalui insentif inovasi, kebijakan perdagangan, pendidikan, dan pelatihan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.